Bapak jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini saya menjumpai Ibu Bapak melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk renungan hari Jumat 10 Juli 2020 ini ada dalam Roma 15 ayat 14 sampai 21. Ibu Bapak bisa membacanya masing-masing di rumah. Namun terlebih dahulu marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kesempatan yang baik ini. Kami boleh mendengar dan kami mau belajar melalui firman-Mu. Urapilah kami dan tolonglah kami supaya oleh kebenaran firman-Mu kami boleh menjadi saksi-Mu dalam dunia ini. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, kitab Roma adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang notabene adalah orang-orang non-Yahudi yang ada di Roma. Dalam bacaan hari ini, Paulus merasa perlu menuliskan alasan mengapa dia menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, alasan yang pertama Paulus menuliskan surat ini yaitu Rasul Paulus mengakui dan yakin bahwa jemaat di Roma penuh dengan kebaikan, penuh dengan segala pengetahuan, dan juga mereka sanggup untuk saling menasehati. Nah, oleh karena itu Paulus mengingatkan akan hal di atas tadi adalah hal yang benar, dan hal yang demikian patut terus dipelihara dalam keberlangsungan persekutuan orang-orang percaya. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-14. Dan alasan yang kedua yaitu bisa kita lihat dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Pelayanan Paulus di tengah bangsa non-Yahudi bisa terjadi, itu adalah bukti dari pengutusannya sebagai rasul. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lebih dari hal itu dapat terjadi, itu semua adalah karya Kristus melalui dirinya. Dan karya Kristus itulah yang mau Rasul Paulus beritakan melalui tulisannya atau suratnya ini. Seperti kita boleh menemukan di dalam ayat yang ke-17, demikian berbunyi, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Ayat 18, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Itu yang dikatakan oleh Paulus menjadi alasan dia menuliskan surat ini. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, jika di dalam ayat selanjutnya dari 19 sampai 21 dikatakan di sana oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia. Artinya Paulus di sana merasa perlu membatasi lingkup pelayanannya, dan hal lain lagi pula dari nas itu tersirat bahwa Paulus perlu untuk mendedikasikan dirinya untuk memberitakan firman Tuhan pada orang-orang
orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, sidang jemaat yang kekasih, saya ingin mengutip seperti yang dikatakan oleh Bunda Teresa seperti ini. Manusia itu ibarat sebuah pensil di tangan Tuhan. Ya. Pensil tidak akan bisa menulis. Pensil tidak akan bermanfaat jika tidak dipakai oleh manusia untuk menulis. Ia akan tetap pensil menjadi pensil seperti itu. Tetapi ketika pensil itu dipakai oleh manusia untuk menulis, maka akan menghasilkan sesuatu, ya, dan menjadi berguna bagi banyak orang. Nah, demikian pula hidup manusia itu di tangan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Dan ketika manusia dipakai oleh Allah, maka marilah kita bersama-sama memberitakan Kristus